Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahna Nabi Nastion. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori pemindanaan hukum jinayat. Izin Bu, sebelumnya mata saya ini ngelihat layar HP ya Bu. Kalau ini ngelihat kamera. Jadi saya lebih fokus lihat layar HP Bu. Izin ya Bu. Jadi teori pemindahan hukum jinayat. Yang pertama membahas mengenai jarimah. Teori pemidanaan hukum jinayat dalam hukum jinayat ini merupakan hal yang sangat penting. Jadi teori pemidanaan ini hal yang sangat penting baik itu dalam hukum positif maupun dalam hukum pidana Islam. Jadi apa tujuan pemidanaan dalam hukum jinayat? Yakni tujuannya memberikan dasar ataupun landasan yang jelas terhadap hukuman yang akan diterima oleh pelaku jarima. Lalu ada perumusan hukum jinayat. Jadi perumusan hukum jinayat ini dirumuskan dalam bentuk pasal-pasal dan ayat-ayat yang dimana nanti dikelompokkan dalam bab-bab, bagian, paragraf, dan angka-angka. Jadi contohnya seperti definisi dan unsur jarima itu terdapat dalam pasal 1 dan bentuk angka-angka. Jadi untuk norma dan sanksinya itu dijelaskan dalam pasal jarimanya. Jadi contoh lebih konkretnya seperti maisir dijelaskan dalam pasal 1 angka 22. Adapun masalah norma dan sanksinya dijelaskan dalam pasal 18 jarimah Konun Aceh. Lalu ada macam-macam jarimah, yakni jarimah hudud dan takzir. Jadi yakni jarimah hudud adalah jarimah yang telah ditetapkan hukumannya secara tegas oleh syariat, seperti tadi orang yang berzina, orang yang menuduh orang lain berzina, dan lain sebagainya. Lalu jarimah takzir, justru jarimah takzir ini tidak dijelaskan atau tidak disebutkan secara spesifik langsung hukumannya, sehingga memerlukan ikhtiar dari hakim itu untuk memutuskan apa yang harus diterima dari pelaku jarimah takzir tersebut. Lalu dari segi orang yang berhak melapor ataupun mengusut jarimah ada dua jenis. Yang pertama itu jarimah delik biasa dan jarimah delik aduan. Apa itu jarimah delik biasa? Jarimah delik biasa ini intinya tidak memerlukan orang ketiga untuk melaporkan adanya tindak pidana atau jarimah tersebut, seperti maisir perjudian, lalu orang yang meminum minuman keras. Nah, itu tidak perlu. Hanya perlu aparat penegak hukum lah yang untuk mengusutnya, aparatur negara. Lalu ada delik aduan. Jadi delik aduan ini justru sebaliknya memerlukan aduan dari pihak ketiga, seperti qazaf, orang yang melihat orang lain berzina. Itu kan dia melaporkan ada orang berzina. Jadi qazaf lah termasuk dari delik aduan. Lalu ada macam-macam jarimah dan sehubungan jarimah dengan yang lain, yaitu ada jarimah sejenis dan jarimah tidak sejenis. Jarimah sejenis ini maksudnya seperti orang yang melakukan perjudian maisir. Jadi orang yang minum minuman keras, minum khamar. Jadi yang mengonsumsi minuman keras juga kena pidana, dan orang yang menjual minuman keras atau khamar itu juga terkena. Jadi itulah jarimah sejenis. Lalu yang kedua ada jarimah tak sejenis, jarimah yang tentu berbeda, seperti perbedaan antara maisir dan khamar dan zina dan lain sebagainya. Lalu pembahasan selanjutnya unsur-unsur dari jarimah. Nah, yang pertama ada unsur umum. Unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum terdiri formil, material,
sama al-adabi ataupun moral. Jadi disebutkan sebagai unsur umum karena setiap dari ketiganya itu memiliki sifat yang hampir sama. Lalu ada unsur khusus yang dimana unsur khusus ini hanya terdapat pada jarima tertentu, jadi dia dibilang khusus. Baru rukun dari jarimah ini ada 3 yang terdapat dalam unsur umum tadi, yaitu yang pertama rukun asy-syar'i ataupun formil, yang dimana dilarang untuk berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat. Contohnya seperti larangan untuk melakukan minuman keras dan lain sebagainya. Lalu ada kedua unsur al-maddi. Unsur al-maddi yaitu larangan ataupun yang larangan untuk berbuat ataupun harus berbuat. Baru ada unsur al-adabi, moral, yang mana yang terpidana ataupun yang melakukan jarima mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dia lakukan. Berarti dia mampu dan berakal sehat. Lalu ada ukubat. Ukubat adalah hukuman yang akan diterima oleh pelaku tindak pidana. Ukubat ini ditetapkan oleh peraturan konun jinayat yang ada dan diputuskan oleh hakim. Lalu macam-macam ukubat menurut hubungannya dengan yang lain, yaitu ada 4: ukubat pokok, hukuman pokok, hukuman pengganti, tambahan, dan pelengkap. Jadi ukubat pokok atau hukuman pokok tentu hukuman yang ada dalam perundang-undangan hukum konun jinayat yang sudah diatur, disebutkan secara tegas. Lalu ada ukubat pengganti. Ukubat pengganti ini maksudnya bisa menggantikan ukubat pokok. Misalnya hukum cambuk ini bisa diganti dengan denda ataupun diat ataupun hukuman penjara. Lalu ada ukubat pengganti tambahan. Tambahan ini hukuman tambahan yang bisa ditetapkan oleh hakim untuk menambah hukuman pokok apabila ada pertimbangan tertentu. Lalu ada yang keempat, hukuman pelengkap. Hukuman pelengkap adalah hukuman yang diberikan oleh hakim terhadap pelaku jarima melalui proses tertentu yang tujuannya untuk memberikan pengajaran. Lalu ada ukubat berdasarkan jenis kewenangannya. Ada ukubat terbatas dan ukubat alternatif. Ukubat terbatas misalnya sudah ditetapkan di dalam jarima hudud seperti 100 kali cambuk. Lalu ada ukubat alternatif. Ukubat alternatif, hakim memiliki alternatif lain untuk menetapkan suatu hukuman terhadap pelaku tindak pidana yang berdasarkan dengan undang-undang, tentunya berdasarkan dengan konun jinayat. Lalu dari segi objek, ukubat dibagi menjadi 3, yaitu ukubat jasmani atau badani, yakni hukuman cambuk. Ukubat psikologis yang berarti berupa teguran ataupun ancaman, dan ukubat membayar denda ataupun penyitaan barang dan lain sebagainya. Lalu bentuk dan besaran ukubat. Bentuk ini merupakan jenis dari ukubat seperti hukuman cambuk ataupun dera, denda, pembayaran denda ataupun diat, penjara, dan restitusi ataupun kompensasi. Baru bentuk besaran, yakni bentuk besaran yang diterima dari pelaku jarima terhadap ukubatnya, seperti 1-200 kali cambuk, 20-1000 gram emas untuk diat, lalu dan lain sebagainya. Lalu ukubat ini dibedakan lagi menjadi 2 kategori, yaitu ukubat pokok ataupun yang secara tegas telah disebutkan seperti cambuk ataupun dera, denda ataupun diat, penjara, dan restitusi ataupun kompensasi. Jadi ukubat pokok ini telah disebutkan secara tegas
dan tentunya hukumannya telah mencakup jarima apa saja yang mendapatkan ukubat ataupun hukuman. Lalu selain dari ukubat pokok ini ada ukubat tambahan yang diberikan oleh hakim yang melalui pertimbangan tertentu. Seperti ukubat tambahan ini terdiri dari 7 jenis, yaitu pembinaan oleh negara, lalu ada restitusi ataupun pembayaran kompensasi oleh orang tua atau wali, lalu pengembalian kepada orang tua atau wali, pemutusan perkawinan, pencabutan izin ataupun hak seseorang, lalu penyitaan barang dan kerja sosial. Lalu yang terakhir, bagaimana menentukan jumlah ukubat? Menentukan jumlah ukubat disesuaikan biasanya dengan KUHP pidana. Jadi KUHP pidana. Jadi di sini saya mengerti sedikit, sebenarnya saya kurang paham Bu kalau membaca buku ini, jadi mungkin butuh penjelasan langsung dari Ibu. Jadi yang saya tahu setelah saya baca, penentuan jumlah ukubat ditentukan dengan KUH pidana yang ada Bu. Jadi yang saya pahami, diatlah yang menjadi ukuran ataupun tolak ukur dalam menentukan jumlah ukubat dalam penentuan jumlah ukubat untuk pelaku jarima. Baik Bu, mungkin inilah Bu keterbatasan saya menjelaskan. Apabila ada kekurangan tentunya saya mohon maaf Bu. Oh ya Bu, saya ini terpotong-potong videonya karena kondisi gadget pun agak kurang Bu. Jadi saya mohon maaf Bu sebelumnya. Semoga Ibu dalam keadaan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.